Selamat datang di submodul 4,2 tentang menetapkan target kerja yang SMART di dalam dunia kerja yang kompetitif ini. Menetapkan target yang jelas dan efektif adalah kunci untuk mencapai kinerja optimal. Kita semua tahu bahwa tanpa target yang tepat, kita bisa kehilangan arah dan fokus. Oleh karena itu, kita akan membahas metode SMART yang merupakan kerangka kerja yang telah terbukti ampuh untuk membantu kita menetapkan target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita bahas lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan SMART. SMART adalah akronim yang terdiri dari 5 elemen penting: spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Masing-masing elemen ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam menetapkan target yang tidak hanya jelas, tetapi juga dapat dicapai. Dengan memahami setiap elemen ini, kita bisa merumuskan target yang tidak hanya ambisius, tetapi juga realistis dan terukur. Dalam ini, kita akan melihat bagaimana setiap elemen berkontribusi pada keseluruhan proses penetapan target. Mari kita mulai dengan elemen pertama, yaitu spesifik atau spesifik. Target yang spesifik memberikan fokus dan arah yang jelas. Misalnya, daripada hanya mengatakan meningkatkan penjualan, kita bisa merumuskan target yang lebih spesifik seperti meningkatkan penjualan produk 10 sebesar 15% di Jakarta pada kuartal ketiga tahun 2024. Dengan pertanyaan panduan yang tepat, kita bisa memastikan bahwa target kita tidak ambigu dan mudah dipahami. Ingat, semakin spesifik target kita, semakin besar kemungkinan kita untuk mencapainya. Selanjutnya, kita akan membahas elemen kedua, yaitu measurable atau terukur. Target yang dapat diukur memungkinkan kita untuk melacak kemajuan dan mengevaluasi pencapaian secara objektif. Misalnya, jika target kita adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, kita bisa menggunakan skor kepuasan pelanggan CSAT sebagai indikator. Dengan menetapkan metrik yang jelas, kita bisa mengetahui apakah kita berada di jalur yang benar atau perlu melakukan penyesuaian. Mari kita pastikan bahwa setiap target yang kita tetapkan memiliki cara yang jelas untuk diukur. Mari kita lanjutkan ke elemen ketiga, yaitu achievable atau dapat dicapai. Penting untuk memastikan bahwa target yang kita tetapkan realistis dan dapat dicapai dengan usaha yang wajar. Target yang terlalu tinggi bisa membuat kita merasa tertekan, sedangkan target yang terlalu rendah tidak akan memacu kinerja kita. Sebagai contoh, jika kita ingin meningkatkan pangsa pasar dari 5% menjadi 50% dalam 1 bulan, itu mungkin tidak realistis. Namun, jika kita menetapkan target untuk meningkatkannya menjadi 10% dalam 6 bulan, itu jauh lebih achievable. Mari kita selalu menetapkan target yang menantang, tetapi tetap realistis. Sekarang, kita memasuki elemen keempat, yaitu relevan atau relevan. Target yang kita tetapkan harus relevan dengan peran kita dan tujuan yang lebih besar dari organisasi. Jika kita menetapkan target yang tidak relevan, kita hanya akan membuang waktu dan sumber daya. Misalnya, bagi seorang staf administrasi, target untuk meningkatkan jumlah pengunjung website mungkin tidak relevan. Sebaliknya, mempercepat proses penginputan data administrasi sebesar 20% adalah target yang jauh lebih relevan. Mari kita pastikan setiap target yang kita tetapkan mendukung tujuan yang lebih besar. Elemen terakhir adalah time-bound atau berbatas waktu. Setiap target yang kita tetapkan harus memiliki batas waktu yang jelas. Ini menciptakan rasa urgensi dan membantu kita untuk tetap fokus. Misalnya, daripada hanya mengatakan menyelesaikan proyek, kita bisa merumuskan target seperti menyelesaikan proyek pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Dengan menetapkan tenggat waktu, kita bisa lebih terorganisir dan memprioritaskan langkah-langkah yang harus diambil. Mari kita ingat, waktu adalah salah satu faktor kunci dalam mencapai target kita. Mari kita lihat contoh penerapan metode SMART dalam konteks nyata. Seorang manajer pemasaran ingin meningkatkan brand awareness produk baru. Dengan menggunakan prinsip SMART, targetnya bisa dirumuskan sebagai berikut. Meningkatkan brand awareness produk 10 di media sosial Instagram dengan meningkatkan jumlah follower sebesar 25% dan engagement rate sebesar 15% dalam waktu 3 bulan.
Contoh ini menunjukkan bagaimana kita bisa menggabungkan semua elemen SMART untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan target yang jelas, kita bisa merencanakan strategi yang efektif untuk mencapainya. Setelah memahami prinsip-prinsip SMART, mari kita bahas manfaat yang bisa kita peroleh dari penetapan target yang efektif. Pertama, target yang SMART memberikan arah yang jelas bagi individu dan tim. Dengan memiliki tujuan yang spesifik, kita bisa fokus pada apa yang benar-benar penting. Kedua, target yang realistis dan terukur dapat meningkatkan motivasi kita untuk bekerja lebih keras. Selain itu, penetapan target juga meningkatkan akuntabilitas, karena setiap individu tahu apa yang diharapkan dari mereka. Mari kita manfaatkan semua keuntungan ini untuk mencapai kinerja yang optimal. Sekarang, setelah memahami prinsip SMART, kita akan membahas teknik-teknik praktis untuk menetapkan target kerja yang efektif. Pertama, kita perlu mulai dengan tujuan yang besar. Apa yang ingin kita capai dalam jangka panjang? Kemudian, kita urai tujuan tersebut menjadi target-target yang lebih kecil dan lebih mudah dicapai. Setelah itu, prioritaskan target kita berdasarkan urgensinya. Jangan lupa untuk membuat rencana aksi yang jelas dan memantau kemajuan kita secara teratur. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita bisa memastikan bahwa kita tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan kita. Langkah pertama dalam menetapkan target kerja yang efektif adalah memulai dengan tujuan yang besar. Kita perlu mengidentifikasi tujuan akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, seperti 1, 3, atau 5 tahun ke depan. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, apa dampak yang ingin saya berikan? Dengan memiliki visi yang jelas, kita bisa merumuskan target-target yang lebih kecil yang akan membantu kita mencapai tujuan tersebut. Mari kita pastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil selaras dengan tujuan besar kita. Setelah kita memiliki tujuan besar, langkah selanjutnya adalah menguraikannya menjadi target-target yang lebih kecil. Proses ini dikenal sebagai goal decomposition. Kita perlu mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan besar tersebut. Setiap langkah harus diubah menjadi target yang lebih kecil dan SMART. Misalnya, jika tujuan besar kita adalah menjadi ahli di bidang data science, kita bisa menetapkan target untuk mengikuti kursus online, mengerjakan proyek, dan mendapatkan sertifikasi. Dengan cara ini, kita bisa lebih mudah memantau kemajuan kita. Tidak semua target memiliki urgensi dan kepentingan yang sama, oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan target kita. Salah satu cara yang efektif untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan matriks prioritas, seperti Eisenhower Matrix. Dengan cara ini, kita bisa membagi target berdasarkan urgensi dan kepentingan. Fokuslah pada target yang paling penting dan mendesak, sehingga kita bisa memaksimalkan produktivitas kita. Mari kita terapkan teknik ini untuk memastikan bahwa kita selalu bekerja pada hal-hal yang benar-benar penting. Setelah kita menetapkan prioritas target, langkah selanjutnya adalah membuat rencana aksi yang rinci. Rencana aksi adalah dokumen yang merinci langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai setiap target. Pastikan untuk menentukan tenggat waktu yang realistis untuk setiap langkah dan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Dengan rencana aksi yang jelas, kita bisa lebih terorganisir dan memantau kemajuan kita dengan lebih efektif. Mari kita ingat bahwa rencana yang baik adalah kunci untuk mencapai target kita. Pemantauan kemajuan adalah langkah yang sangat penting dalam proses penetapan target. Kita perlu menetapkan jadwal pemantauan, misalnya mingguan atau bulanan, untuk memastikan bahwa kita tetap on track. Gunakan alat bantu pemantauan seperti spreadsheet atau software manajemen proyek untuk memudahkan proses ini. Jika kita menemukan hambatan atau perubahan situasi, jangan ragu untuk melakukan penyesuaian pada rencana aksi atau bahkan pada target itu sendiri. Dengan cara ini, kita bisa tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan yang terjadi. Mari kita lihat contoh penerapan lengkap dari teknik penetapan target ini. Misalnya, seorang manajer proyek ingin meningkatkan efisiensi timnya dalam menyelesaikan proyek. Tujuan besarnya adalah meningkatkan kepuasan klien dan profitabilitas perusahaan. Target yang lebih kecil bisa berupa mengurangi rata-rata waktu penyelesaian proyek sebesar 10% dalam 6 bulan. Dengan rencana aksi yang jelas dan pemantauan kemajuan yang teratur, manajer tersebut dapat memimpin timnya menuju pencapaian target yang efektif. Contoh ini menunjukkan
Bagaimana teknik yang tepat dapat meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Target kerja dapat ditetapkan baik secara individual maupun tim. Meskipun prinsip dasar SMART tetap berlaku, ada beberapa perbedaan dalam pendekatan dan implementasinya. Untuk target individual, kita perlu memastikan bahwa target tersebut spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Sementara itu, untuk target tim, partisipasi dan kesepakatan seluruh anggota tim sangat penting. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang bagaimana kita bisa menetapkan target kerja secara efektif untuk kedua konteks ini. Menetapkan target kerja individual dimulai dengan memahami tujuan organisasi dan tim. Setelah itu, diskusikan target dengan atasan untuk memastikan relevansi dan keselarasan. Kemudian, rumuskan target SMART yang jelas dan tuliskan secara tertulis untuk memperjelas fokus. Misalnya, seorang staf pemasaran bisa menetapkan target untuk meningkatkan engagement di media sosial dengan cara yang terukur dan spesifik. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa memastikan bahwa setiap individu memiliki target yang jelas dan dapat dicapai. Untuk menetapkan target kerja tim, penting untuk melibatkan seluruh anggota tim dalam proses. Mulailah dengan sesi brainstorming untuk mengidentifikasi tujuan dan target yang ingin dicapai. Setelah itu, diskusikan dan rumuskan target tim secara SMART. Memastikan semua anggota memahami dan menyetujui target tersebut. Jangan lupa untuk menetapkan tanggung jawab dan peran masing-masing anggota tim. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa setiap orang memiliki pemahaman yang jelas tentang peran mereka dalam pencapaian target tim. Sebagai kesimpulan, penetapan target kerja yang efektif, baik secara individual maupun tim, merupakan fondasi penting bagi pencapaian kinerja yang optimal. Dengan memahami prinsip SMART dan menerapkan teknik yang tepat, kita bisa meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Mari kita terapkan semua yang telah kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita bisa mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil menuju pencapaian target kita adalah langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Terima kasih atas perhatian Anda, dan semoga kita semua dapat mencapai target yang kita tetapkan.